Halo guru-guru sekalian, saya akan menjelaskan cara membuat Google Classroom dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Pertama, cara membuat kelas. Buka browser Anda dan masukkan URL classroom.google.com ke dalam inputan URL browser Anda. Setelah masuk, kita akan memilih akun Google yang akan dipakai untuk membuat kelas. Akan muncul tampilan utama yang akan kita dapatkan ketika memasuki Google Classroom. Kemudian ada 3 baris di bagian kiri yang merupakan keterangan. Yang pertama adalah kelas yang kita punya. Kemudian ada kalender, kemudian kelas yang dirapsikan, dan terakhir setting. Nah, di tampilan utama ini juga ada tombol plus yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat kelas dan bergabung dengan kelas. Kemudian untuk membuat kelas, kita mengklik tombol plus, kemudian mengklik create class. Akan muncul term and service dari Google. Kemudian kita akan mengklik centang, dan setelah kita mencentang, kita klik continue. Kemudian di sini akan dibutuhkan nama kelas, section, subject, dan room. Untuk nama kelasnya, sebagai contoh, kita akan menggunakan nama kelas matematika. Kemudian di sectionnya adalah 12 IPA 9. Untuk subjek dan room sendiri adalah opsional, sehingga kita bisa kosongkan. Setelah semua kita selesai diatur, kita kemudian akan mengklik tombol create. Setelah selesai dibuat oleh Google, kita akan mendapatkan kode kelas. Nah, kode kelas ini akan dibagikan kepada siswa-siswa kita, yang kemudian para siswa dapat menggunakannya untuk join ke kelas kita. Ini saya bagikan kepada siswa saya. Setelah kode kelas dibagikan, para siswa akan memasukkannya ke Google Classroom mereka sendiri. Setelah siswa mengkonfirmasi masuk, kita dapat melihat siswa yang bergabung dan mengklik tab People. Nah, di sini akan ditampilkan anggota kelas yang kita buat. Kedua, membuat postingan dan materi. Pada tab Stream, dapat dibuat postingan dengan menggunakan fitur Share Something with Your Class. Fitur ini memiliki 2 bagian, yaitu bagian deskripsi postingan dan bagian lampiran.
Sebagai contoh, akan dibuat post yang akan membagikan link video YouTube untuk ditonton para siswa. Pertama, isi deskripsi postingan, kemudian tambahkan lampiran yang akan mencantumkan URL dari video YouTube yang akan dibagikan. Setelah selesai, postingan dapat kita kirim dengan mengklik tombol post. Kemudian untuk yang kedua, untuk membuat materi, kita dapat menggunakan fitur materi untuk membuatnya. Di sini ada 5 pilihan. Yang pertama assignment, question, material, dan reuse post. Nah, untuk memposting materi, kita mengklik bagian material. Terdapat bagian judul, bagian deskripsi, dan bagian lampiran, serta topik. Pertama, masukin judul, kemudian isi deskripsi, setelah saya memasukkan deskripsi, kita dapat menambahkan materi yang kita kirim dengan lampiran. Selesai menambahkan lampiran, kita dapat mengisi topik untuk postingan yang akan kita kirim. Setelah selesai, kita dapat mengklik post. Materi sudah selesai dibuat. Ketiga, membuat tugas. Selanjutnya adalah cara membuat tugas. Klik tab Classroom, kemudian klik tombol Create. Lalu pilih opsi Assignment untuk membuat tugas. Setelah masuk, masukkan nama tugas yang akan diberikan di kolom title. Tambahkan instruksi yang akan nantinya dibaca oleh siswa dalam mengerjakan tugas tersebut. Terakhir, tambahkan file tugas yang akan ditepikan. Setelah selesai, pilih apakah tugas tersebut kepada semua siswa ataupun kepada siswa tertentu. Kemudian kita memilih poin maksimal yang bisa kita berikan ataupun tidak dinilai sama sekali. Untuk tenggat waktunya, kita masukkan melalui kalender. Sebagai contoh, saya masukkan tanggal waktunya 5 Agustus 2020. Kemudian ini adalah waktu terakhir pengumpulan. Sebagai contoh, saya masukkan batas terakhir pengumpulan pada waktu 12 PM atau tengah malam.
Kemudian pilih topiknya, yaitu untuk minggu pertama. Setelah selesai, kita klik tombol aksen untuk memfinalisasi tugas yang akan kita berikan. Oke, tugas sudah kita buat. Untuk melihat siswa yang telah mengumpulkan tugas, kita dapat melihatnya dengan mengklik tugas yang kita buat tadi, lalu klik View Assignment. Di sini ada Turn In, yaitu siswa yang telah melakukan tugas. Kemudian Assignment adalah siswa yang telah menerima tugas yang kita berikan. Lalu di bawahnya adalah status siswa tersebut. Keempat, menilai tugas. Untuk melihat siswa yang sudah melakukan tugas, dapat dilihat di View Assignment. Di situ kita bisa lihat ada Turn In dan Assign, di mana Turn In adalah jumlah siswa yang sudah melakukan tugas dan Assign adalah jumlah siswa yang sudah menerima tugas. Bisa kita lihat di sini bahwa sudah ada siswa yang melakukan tugas. Untuk melihatnya, kita bisa klik. Nah, di sini terlihat tugas siswa tersebut dan jawaban dari siswa tersebut. Nah, di sini ada opsi grade, di mana kita bisa menilainya berdasarkan range nilai yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa isi. Sebagai contoh, akan saya isi dengan menilai 100 untuk tugas siswa tersebut. Kemudian di bawah sini ada private comment dari Akmal yang menjelaskan bahwa grafik nomor 3 itu ditulis tangan. Nah, kemudian kita bisa balas dengan menulisnya di private comment yang kemudian kita post. Ketika tugas tersebut sudah nilai, kita dapat mengklik return, yang nantinya siswa bersangkutan akan menerima notifikasi bahwa tugasnya sudah selesai dinilai. Klik return, dan siswa yang bersangkutan akan mendapatkan notifikasi. Jika sudah, kita bisa dapat menilai siswa lain di kolom ini. Jika selesai, kita bisa menutupnya, kembali ke halaman yang awal. Di halaman yang ini kita bisa melihat hasil kerja siswa yang diurutkan berdasarkan nama ataupun berdasarkan status, yang dimana status ini berdasarkan siswa yang sudah mengumpulkan maupun sudah menerima tugasnya ataupun sudah dinilai. Kelima, membuat kuis. Untuk fitur selanjutnya adalah membuat kuis. Kita klik tab Classwork, lalu klik tombol Create. Dari 5 opsi tersebut, kita pilih Quiz Assignment. Nah, lalu beri nama kepada kuis tersebut. Untuk membuat kuisnya sendiri, kita bisa memanfaatkan Google Form. Sudah tersedia Google Form yang bisa kita klik. Nanti kita bisa membuat kuis menggunakan link yang diberikan tadi.
Untuk membuatnya sendiri, pertama kita beri nama dulu kuisnya. Lalu isi pertanyaan yang diajukan. Kemudian, untuk membuat soal, masukkan pertanyaan yang akan kita berikan kepada siswa di kolom question. Setelah itu, kita dapat melakukan pengaturan opsi cara siswa menjawab pertanyaannya. Nah, di sini ada berbagai pilihan. Yang pertama ada short answer, kemudian paragraph, multiple choice, checkbox, drop down, file upload, dan lain-lain. Sebagai contoh, saya akan memilih multiple choice. Nah, di sini kita akan memberikan opsi jawaban untuk pertanyaan yang sebelumnya sudah kita buat. Kemudian untuk menambahkan opsi lain, kita pilih option or add other. Sebanyak jumlah pilihan yang ingin Anda berikan kepada siswa. Kemudian, untuk menambahkan kunci jawaban, klik answer key. Di sini, pilihlah jawaban yang benar dari pilihan yang sudah Anda buat sebelumnya. Selesai, klik done. Kemudian, klik tombol plus di bagian kanan untuk menambah pertanyaan baru. Di sini, sama seperti pertanyaan sebelumnya, kita mengisi bagian question. Keenam, membuat pertanyaan. Selanjutnya adalah fitur membuat soal atau pertanyaan dari tab Classwork. Di sini kita klik tombol create, lalu kita pilih opsi up question. Nah, di sini kita akan membuat pertanyaan yang akan kita ajukan ke siswa di bagian kolom question.
Nah, di sini kita akan memberikan opsi cara menjawab untuk pertanyaannya. Sama seperti kuis, tetapi kita hanya diberikan 2 pilihan, yaitu short answer dan multiple choice. Untuk kali ini, kita akan memilih short answer. Misalnya berupa gambar ataupun file yang akan digunakan untuk mendukung tugas, kita bisa menambahkannya di tombol add. Ataupun jika ingin membuatnya sendiri, kita bisa membuatnya di tombol create. Ada dokumen, slide, sheet, drawing, and form. Nah, untuk bagian ini sama seperti tugas ataupun kuis, ini adalah rentang nilai. Untuk kali ini kita akan memilih opsi ungraded atau tidak nilai. Kemudian untuk tanggal waktunya akan saya pilih tanggal 31. Untuk jamnya saya pilih jam 11 pagi atau 11 AM. Untuk topiknya kita bisa membuat yang baru ataupun menggunakan yang lama, yaitu minggu 1. Lalu di bagian bawah ini ada 2 opsi yang dapat kita centang, yaitu opsi student can reply to each other, atau siswa dapat membalas balasan yang diberikan oleh siswa lain di kolom komentar yang ada di pertanyaan. Kemudian yang opsi kedua, siswa dapat mengedit jawaban. Anda dapat pilih semuanya atau pilih salah satu, ada pun tidak ada. Jika pengaturan semuanya sudah selesai, kita dapat memposting pertanyaan dan mengklik tombol ask.